Oh, selamat siang teman-teman. Kedengeran tidak suara Ibu Rika? Kedengeran. Oke, terima kasih Devi. Baik, ya, terima kasih Carol. Tunggu sebentar ya, kita tunggu teman-teman yang masuk. Baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, Ibu absen terlebih dahulu. Jika Ibu Rika Ibu, panggil, ya. si Kelly pergi antigen. Sorry, emang Kelly sakit atau bagaimana? Dia mau ke Singapura. Oh iya benar, besok ya dia mau. Halo, Halo William, sebentar grade 8. halo Ibu. Ya. Baik. Ya, sudah Kelly izin. Baik, Ibu absen dulu ya. Rafael, Dom, Hadir. Tiger, Jaden, William, Hadir. Ashley mana nih? Nggak ada Ashley. Hah? Ashley ada? Hadir, Bu. Oke, oh ya ada Ashley. Oke. Lalu Tiger belum hadir, belum ada. Renan, Nathan, Stanley, Frederick, Matthew, Tom, Hadir. Ben, Hadir. Darren, Owen, Hadir. Hadir. Luis, Hadir. Godeliva, Jolen, Hadir. ada Jen, tidak ada. Carol, Hadir. Natasha, Hadir. Annabel, Hadir. Khairi, Hailey, Hadir. Karen, Sarah, Hadir. Michelle. Kemudian Michelle tidak ada. Michelle, Hadir. Yuri, Stephanie, Hadir. Amy. Hadir. Kancang, tolong Tiger sama Michelle, apakah ada kabar? Ibu mau cek SMS Ibu Rika ya, tidak ada. Oke. Ada yang kabar, ada tahu kabar dari Tiger dan Michelle? Tidak ada? Renan? Ada. Tidak ada. Baik, sudah tidak ada. Mari kita lanjut kembali. Kemarin sudah sampai kepada mari buka bukunya. Halaman 17 tentang teks persuasif ya. Kemarin sudah dibahas, sudah dijelaskan sedikit. Baik, Ibu akan lanjutkan kembali ya. Oke, teks persuasi ya. Kemarin kan
belum sampai pada contoh. Ya, silakan Jedan baca yang keras contoh teks persuasi. Menurut para ahli kesehatan, yang ini kan? Bukan ya? Iya Yang betul. buku ya? Betul itu. Oke. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat. Makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Oke. Ini adalah contoh dari, Michelle sudah masuk. Ini adalah contoh dari teks persuasi, ya. Nah, faktanya mereka ambil dari para ahli kesehatan. Ya. Penyebab umum dari gangguan pencernaan, ya, pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Tidak lupa jika kita semua kurang mengkonsumsi sayur dan buah dan juga kurang memperhatikan gizi makanan, maka itu menyebabkan gangguan pencernaan. Oke, lanjut ya. Ini contoh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi di dalam teks ini berisi ajakan pembaca untuk membiasakan pola hidup sehat dan seimbang. Nah, kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan tersebut, ya, supaya kita tidak mengalami gangguan pencernaan. Nah, kita harus makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Oke. Struktur dan kebahasaan. Ya. Jadi nanti ketika kalian membuat teks persuasi, buatlah itu kan contoh satu paragraf ya. Kalian silakan ya, kalian buatlah ya, teman-teman. Ya, kurang lebih 2 atau 3 paragraf. Ya. Karena kalian sudah ini ya 3 dan ya 3 sampai 4 paragraf lah ya. Bentar, ya. Oke, struktur kebahasaan. Screen dulu. Nah, tiba-tiba ada yang struktur dan kebahasaan. Kita akan membahas strukturnya seperti apa. Lalu kaidah kebahasaan. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke. Jadi teman-teman, ketika kamu membuat struktur teks persuasi, kita bisa lihat ya strukturnya ada di halaman 23. Ingat teman-teman, teks persuasi tersusun dari struktur dan kebahasaan yang berbeda dengan teks lain. Karena struktur teks persuasi itu terdiri atas pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali, dan pernyataan ajakan. Ya. Pengenalan isu, ya, ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Contohnya, silakan Renan baca contoh pengenalan isu. Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat
situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kenapa Renan tersenyum-senyum? Ya, oke, baik. Di sini teman-teman sekalian ya, ini pengenalan isu ini adalah membahas tentang seks dan kesehatan reproduksi. Seks di sini adalah masalah tentang gender, laki-laki dan perempuan ya. Bagaimana menjaga tubuh kita dengan baik ya. Oke. Lalu kita masuk pada rangkaian argumen. Ya, tadi sudah pengenalan isu, lalu ada rangkaian argumen di sini. Ya. Nah, rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis ataupun pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Karena pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Ya, contoh rangkaian argumen, silakan Matthew baca. Halo. Oh, Matthew. Silakan Nathan baca contoh rangkaian argumen. Menghilang juga. Kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Akan tetapi, haki yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya. Bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. Sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Oke, haki, hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini biasanya tentang ini harus lebih ini dulu ya, menjelaskan tentang apa sih singkatan-singkatan dari hak reproduksi dan lain sebagainya. Ya, oke, ini adalah contoh dari rangkaian argumen. Kita lihat selanjutnya pernyataan ajakan. Di mana pernyataan ajakan ini adalah inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi ya untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Ya. Yuk kita lihat contohnya. Silakan Luis, baca yang keras. Yang mana, Bu? Ini contoh pernyataan ajakan. Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai devil advocate ya. Advocate. Teman yang malah menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik.
Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Oke, baik. Nah, di sini nih tentang membahas tentang berbagai informasi seksualitas dan reproduksi bagi remaja, ya, termasuk kemajuan teknologi, kemajuan teknologi termasuk internet, ya. Tapi ya seperti itu, ya. Terkadang kita mau tanya dari internet pun ataupun mencari informasi pun harus hati-hati ya teman-teman, karena nanti malah terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu hati-hati dan waspada pada situs-situs yang akan kita kunjungi. Kok dulu Ibu Rika punya pengalaman ya, teman Ibu Rika punya adik itu dia suka apa ya? Zaman dulu ya belum ada internet segala internet tidak ada seperti saat ini ya, yang wifi yang agak murah ya. Jadi tuh dia tuh suka pakai, waktu itu masih bergabung dengan Telkomsel kalau tidak salah ya. Jadi itu masih pakai Telkom. Oh, telepon katanya telepon gitu ya. Ya aplikasi seperti itu. Akhirnya dia telepon ternyata bulan berikutnya orang tuanya bayar listrik, bayar teleponnya itu mahal sekali. Kaget lah dia kan, ternyata dipakai untuk kayak dulu buat main game ataupun buat telepon ya, telepon teman-teman yang ada di luar ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi itu masih untuk ketahuan ya, kok tiba-tiba sampai berapa rupiah sampai banyak sekali, itu malah berbahaya ya. Yang ada nanti kalian kena diomelin oleh orang tuanya. Jadi hati-hati, dan juga situs-situs yang akan kalian kunjungi hati-hati juga ya, jangan sembarangan. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang terakhir adalah sesudah rangkaian argumen ada penegasan kembali, di mana penegasan kembali ini merupakan penegasan ulang terhadap pernyataan-pernyataan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi Ibu tekankan kembali, jadi ada penegasan ulang. Dengan demikian, maka kita harus berhati-hati. Jangan mudah tertipu seperti itu ya, apalagi penipuan-penipuan gitu ya. Itu banyak sekali ya. Oh, menang. Selamat, Anda menang hadiah ini, seperti itu ya. Itu adalah ekspektasi yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak kayak penipuan begitu ya, berbahaya sekali ya. Yuk, silakan lanjut. Siapa di sini ya? Nasyel, silakan baca. Contoh penegasan kembali. Selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini. Kita tidak tertipu, apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Iya, betul. Itu dia. Ya. Senang loh Ibu Rika loh pada internet, betul. Ya. Jadi kalau misalnya mau tanya sesuatu atau apapun, biasanya kita bisa cek di internet, artinya apa ya? Sudah itu baru kita lihat betul nggak ya? Biasanya seperti itu. Ya. Jadi untuk menambah wawasan kita. Ya. Dan juga dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini, ya.
kita tidak tertipu, apalagi terjerumus yang dapat merugikan diri sendiri dan juga ya. Kita lanjut kembali. Nah, yang terakhir itu adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan juga dapat pula berarti anjuran, ya. Himbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Ya. Contohnya, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Oh, ini jelas ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Ya. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ya. Itulah struktur ya teks persuasi ya yang terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali dan pernyataan ajakan. Nah, sementara itu aspek kebahasan teks persuasi itu meliputi kata teknis, kata ganti, kata perujukan, kata penghubung, kata kerja mental, pendapat dan fakta. Ini dia fakta. Jadi harus sesuai dengan fakta ya teman-teman. Serta kata-kata yang mengandung ajakan ya, tadi sudah disebut ya itu ya pernyataan ajakan ya, bujukan dan dorongan. Ya, kalian bisa lihat di halaman 23. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang struktur teks persuasi. Sekarang masuk pada kaidah kebahasaan, jelas ada fakta ya. Lalu yang kedua itu ada opini. Ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada kata teknis, kata ganti, kata rujukan, kata penghubung ya. Oke. Opini. Opini adalah suatu gagasan, ide atau pendapat di mana isinya pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Contoh, 1. Kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Ya. Lalu yang kedua, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Momok itu jadi apa ya? Itu bahasa Jawa yang diserap oleh bahasa Indonesia. Momok itu menjadi apa ya? Jadi seperti antara iya dan tidak, seperti itu ya. Lalu ada kata teknis, di mana kata teknis ini merupakan istilah khusus pada bidang tertentu ya, berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh ya, kata teknis ini di bidang kesehatan ada dokter, perawat, pasien,
obat, vaksin. Ya, itu adalah kata teknis dalam bidang kesehatan. Lalu dalam bidang pendidikan, ada guru, buku, kurikulum, ya, mata pelajaran. Lalu, sebentar ya. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Dari tadi ada opini, kata teknis. Kita lanjut kepada konjungsi argumentatif. Ya. Konjungsi argumentatif ini sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, nah, oleh karena itu juga ya, oleh sebab itu dan sebagainya. Contoh dari konjungsi argumentatif, semua pihak harus bersinergi sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Lalu contoh satu lagi, anak-anak akan mudah terjerumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Tugas dan PR harus dikerjakan tepat waktu, sehingga tidak ada materi yang tertunda. Itu bisa, ya kan? Jadi itulah konjungsi argumentatif. Lalu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran. Ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Ya. Itu adalah kata kerja mental, di mana berkaitan dengan pikiran. Ya, teman-teman, kalau argumentatif itu ya sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, ya, karena berhubungan sebab akibat. Sorry. Baik, kita lanjut. Kata perujukan. Ya. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk suatu hal, teman-teman, ya. Bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Nah, kata perujukan ini digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat penulis. Kata perujukan contohnya berdasarkan data. Nah, jadi merujuk ya bahwa ketika kamu membuat teks persuasi ini, kamu tulis berdasarkan fakta dan data. Menurut pendapat, nah ini pendapat para ahli ya teman-teman di sini ya. Merujuk pada pendapat, nah itu juga sama para ahli juga, dan lain sebagainya. Contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 ya, masih mengalami peningkatan. Oke, Ibu mau tanya, ini data yang diambil data dari mana? Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, nah berarti itu datanya diambil dari data Kementerian Kesehatan. Lalu yang nomor selanjutnya contoh yang kedua, tiba-tiba.
Ya. Oke, berlanjut lagi ya. Menurut pendapat pengamat pendidikan, nah ini pengamat pendidikan itu biasanya bisa jadi seorang guru, ya, bisa seorang dosen ataupun kalian sebagai siswa yang merasakan langsung di dunia yang masih mengenyam pendidikan. Ya, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak diubah. Setuju ini ya. Oke, itu adalah contoh dari kata perujukan. Oke, kita lanjut kembali. Inilah materi kita pada siang hari ini ya di halaman 23, struktur dan kebahasaan teks persuasi. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak. Tidak ya, berarti nanti kalau Ibu suruh bisa ya bikin teks persuasi. Oke, teks persuasi ini menggunakan berbagai macam kata teknis ya. Kadangkala penulisan kata teknis dalam teks persuasi itu salah. Ya, coba lihat di halaman 23. Nah, di sini coba baca soalnya dong, halaman 23. Coba contohnya. Mari membangun. Oh, kok domnya menghilang. Oke. Frederick. Halaman berapa, Bu? 23 kan? Yang atas itu. Yang ini yang dikuningin itu. Buah dan sayur merupakan jenis makanan yang amat disarankan untuk Mari membangun. Kita sedang membahas tentang struktur. Mari membangun. Cuma satu kalimat doang. 23 kan? Mari membangun. Camat bahasa. Itu. Nah. Mari membangun sistem organisasi yang baik dan terbuka. Oke, mana yang salah dalam penulisan? Sistem. Iya, sistem. Dia tulisan sistem, yang betul adalah sistem tulisannya ya. Ini bacanya tetap sistem. Ya, oke. Terima kasih. Yuk kita lihat di halaman 24. Ya, masih ada 6 menit lagi. Owen, baca paragraf pertama halaman 24. Paragraf kedua Jolen. Paragraf ketiga Frederick. Paragraf keempat Steffi. Ya, silakan. Baca halaman 24. Tingkatkan literasi, perbaiki generasi. Saya nomor 1 bukan? Iya, betul. Literasi di Indonesia masih rendah menurut ranking World's Most Literate Nation yang dipublikasikan oleh Central di Connecticut State University pada 2016. Indonesia berada pada urutan terbawah, hanya lebih tinggi dari Botswana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia jarang sekali membaca dan menulis. Keadaan ini sangat menyedihkan, mengingat literasi memiliki efek yang sangat besar terhadap masa depan negeri. Lanjut, paragraf kedua. Saya, Bu. Iya. Oke. Saya tadi nggak tahu baca sampai mana. Halaman 24, paragraf kedua.
Banyak dampak negatif. Banyak dampak negatif jika rendahnya literasi Indonesia tidak segera diperbaiki. Sektor pertama yang akan terdampak ialah bidang perekonomian. Dengan rendahnya literasi, angka pengangguran akan meningkat akibat kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Terlebih lagi saat ini Indonesia telah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN MEA dan revolusi industri 4.0. Kita dituntut untuk memiliki kelebihan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan negara-negara lain. Oke, lanjut. Ya, Bu. Paragraf ketiga. Ayo, paragraf ketiga tadi siapa? Waduh. Oke, paragraf ketiga. Tadi Owen udah baca belum, Owen? Sudah. Sudah ya, paragraf pertama ya. Oke, silakan. Stevi, paragraf ketiga, baca. Ibu, aku kan keempat. Oh iya, yang ketiga tadi siapa ya tadi dipanggil ya? Oke, yuk Vera, silakan baca Vera paragraf ketiga. Dari kebiasaan. Darurat literasi. Darurat literasi. Oke, darurat literasi Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Banyak cara dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Mari memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Sebenarnya banyak media yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca, mulai dari video edukasi, poster infografis, hingga situs-situs berita. Terlebih lagi, saat ini telah ada buku elektronik atau e-book yang dapat dibuka kapanpun melalui. Kebiasaan membaca dan menulis di Indonesia harus selalu ditingkatkan. Kebiasaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Oke, bagus ya. Ini yang perempuannya pada menyimak langsung cepat ininya ya. Oke, beberapa yang tidak ini berarti mereka sedang sibuk melakukan sesuatu. Oke, di sini Ibu mau tanya dengan Jaden. Ya, Bu. Isi teks persuasi ini tentang apa? Isinya. Halaman berapa sih, Bu? Halaman 24. Yang tugas. Oh ya, tingkatan literasi perbaiki generasi. Tentang tingkatan literasi, Bu, sama perbaiki generasi. Tentang meningkatkan literasi, memperbaiki generasi. Oke, baik. Dom, di dalam paragraf berapa pengenalan isu? Paragraf ke-1. Paragraf pertama, oke. Stanley. Rangkaian argumen paragraf berapa?